Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-62. Kita akan membahas Mazmur 58 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Musnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka merupakan bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 58 ini adalah berdoa bagi penguasa yang lalim. Mazmur 58 ini merupakan suatu seruan yang menuntut agar keadilan ditegakkan. Bapak Ibu, pemazmur mempertanyakan integritas para penguasa di dalam ayat yang pertama. Dan juga pemazmur menyingkapkan kejahatan para penguasa. Kalau kita lihat di dalam ayat kedua ya sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di situ dijelaskan oleh pemazmur bahwa penguasa adalah orang-orang yang menggunakan otoritas dan kekuasaannya bukan untuk melayani masyarakat atau rakyat mereka, tetapi untuk menindas dan melakukan kejahatan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, pemazmur menghubungkan kejahatan para penguasa ini diawali dari sejak mereka dilahirkan. Jadi dari sejak mereka dilahirkan, pemazmur sudah mengatakan bahwa mereka ini orang jahat. Ya. Bahkan sejak di dalam kandungan. Kalau kita lihat di dalam ayat keempat. Mereka sudah ditetapkan menjadi orang fasik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemazmur memohon agar Allah menghukum mereka dan menghancurkan kekuatan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat ke-7. Dan menghilangkan pengaruh mereka untuk seterusnya. Jadi doa pemazmur buat penguasa yang lalim adalah meminta Tuhan ya, untuk menghukum mereka. Meminta Tuhan menghancurkan kekuatan mereka. Meminta Tuhan untuk menghilangkan pengaruh mereka untuk seterusnya. Itu yang didoakan oleh pemazmur. Ya. Bapak Ibu, memang terkadang sepertinya Allah itu ya berdiam diri ketika keadilan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang benar, pemazmur tidak kehilangan pengharapan. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat ketidakadilan, jangan putus asa, jangan menyerah.
kita punya Allah yang adil, yang akan memberikan keadilan bagi kita. Yang kita perlu lakukan adalah mendoakan mereka. Nah, isi doanya Bapak Ibu Saudara seperti isi doa pemazmur. Ya, saya kadang temukan ada orang-orang ya selalu berdoa ya untuk pemimpin-pemimpin agar diberkati Tuhan ya. Tidak salah. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kalau penguasa atau pemimpin-pemimpin itu lalim, kita perlu juga berdoa ya sepertinya. Seperti yang diajarkan oleh pemazmur ini. Meminta keadilan Tuhan. Pemazmur mempercayai keadilan Tuhan. Sehingga dia berkata dalam ayat ke-10 bahwa Allah akan memberi pahala kepada orang benar yang setia dan berharap kepada Dia. Dan juga Allah akan menghakimi orang yang tidak adil. Ya. Allah akan menghukum. Dan pemazmur mengatakan bahwa satu-satunya hakim yang adil adalah Allah, sumber segala keadilan. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari Mazmur 58 ini? Pelajarannya adalah Bapak Ibu, kita boleh atau bisa berdoa untuk meminta keadilan Tuhan bagi para penguasa yang lalim. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, yang berlaku jahat ketika mereka berkuasa. Kita meminta keadilan dari Tuhan. Dan ketika Allah akan menyatakan keadilannya terhadap para penguasa yang lalim itu, pemazmur berkata, orang benar dapat bersukacita. Di dalam ayat ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan begini, orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ayat 12 berkata, dan orang akan berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ketika kita diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu Saudara, ketika pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa berlaku tidak adil, mintalah keadilan dari Tuhan di dalam doa kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir acara ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami bisa berdoa, meminta keadilan di tengah ketidakadilan yang mungkin para penguasa lakukan. Dan kami percaya ketika keadilan-Mu dinyatakan, orang benar-Mu akan bersukacita. Hamba berdoa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah. Mereka ya Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka, buka pekerjaan bagi mereka. Mereka yang menantikan anak di dalam pernikahan mereka, Tuhan buka kandungan mereka ya Tuhan, menyaksikan program ini. Bahkan mereka yang berdoa untuk jodoh Tuhan, pertemukan mereka dengan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bahkan mereka yang berdosa Tuhan, angkat, ampuni dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami menerima jawaban doa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari, kebaikan Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.